Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita menyambut Anda dan selamat datang di ibadah online Gereja JKI LTVC Jakarta. Pernahkah sahabat LTVC merenungkan kasih Tuhan tak bersyarat dan nyata? Lebih kuat dari kelemahan kita, kasih-Nya lebih dari kata-kata atau perasaan saja. Marilah kita saling mendoakan satu sama lain dan mintalah pewahyuan yang baru akan kasih-Nya dalam keluarga kita. Sahabat LTVC, di ibadah ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu dimohon sahabat LTVC mempersiapkan roti dan anggur untuk kita gunakan bersama dalam perjamuan kudus hari ini. Bagi sahabat yang mengikuti ibadah online dan belum memiliki komunitas, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertulis di layar Anda. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita berkumpul lagi di tempat ini bersama-sama kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita berkumpul, kita bersama-sama karena kasih Tuhan yang mempersatukan saudara dan saya. Haleluya. Kita akan angkat pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Amin. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus, amin, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, amin, kita bersaudara. Sekali lagi katakan, dalam Yesus. Dalam Yesus, amin, kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, amin, kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Terpujilah dia Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang mempersatukan kami. Amin. Karena
kasih-Mu Tuhan yang membuat kami terus lapar dan haus akan Engkau. Biarlah kami seperti rusa yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan, yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Lawan setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Jamah setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus rindu akan Engkau Bapa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Sekali lagi katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. mari panggil namanya, katakan Yesus, Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Pujilah nama-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu sekali lagi katakan menyembah. seperti rusa. Seperti rusa rindu Thank you Lord. sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
bersyukur. Kami Kau sangat berarti dalam memuji-Mu. kehidupan kami, Bapa. Kami menyembah. Terima kasih. There is none like you, Lord. Haleluya. There is none like you. Amen. Only you, Lord Jesus. Glory, We Bapa. love you, Lord. Terima We kasih. love you, Lord Jesus. Hallelujah. Jamah kami, Thank you, Lord. tapi kami, Bapa. Thank you, Jesus. Haleluya. Kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Benar Yesus. Amin. Kami tinggikan Benar Engkau. Tuhan. Amin Yesus. Bapa yang Engkau mulia. Tuhan kami. Terima kasih. Kami memuji-Mu. Amin Yesus. Benar Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Amin. Tidak ada Tuhan yang hidup. Tidak ada Tuhan yang menjanjikan kehidupan kekal selain Engkau, Bapa. Ya Yesus. Kami bangga milik-Mu, Tuhan. Kami bangga, Tuhan. Oh, Engkau sudah memanggil kami Amin. menjadi orang-orang yang Kau kasih. Ya Jadi bilangan-Mu. terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan. Ungkapan isi hatimu pagi ini atau saat ini kepada setiap umatmu. Urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, Amin Tuhan. Yesus. Karena setiap hati yang keras dilembutkan. Amin. Kami tahu, Tuhan, ini saat Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi. Amin Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap ditaburi oleh benih firman yang hidup. Ya Yesus. Haleluya. Amin. Dan waktu selanjutnya yang dikasihi hamba. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, senang kembali bisa melayani sahabat LTVC. Tema pada hari ini adalah masih adakah cinta di keluarga. Sahabat LTVC, tema ini kelihatan begitu romantis ya. Dan tentunya kami berharap ada suami istri yang lagi menonton ibadah ini dapat saling bergenggaman tangannya sampai akhir ibadah ini. Karena tema ini memberikan isyarat bahwa cinta bukanlah suatu perasaan yang stabil. Karena cinta itu perasaan yang bisa naik dan kemudian bisa turun kembali. Bahkan bisa hilang di keluarga. Sahabat LTVC, kalau melihat begini, tentu ini adalah sebuah situasi yang tidak menentu. Perasaan itu tidak menentu, sahabat LTVC. Dan oleh sebab itu perlu dijaga. Kapan perlu dijaga? Pada saat turun supaya bisa naik lagi. Dan perlu diantisipasi. Apa sih yang perlu diantisipasi? Pada saat akan hilang rasa cinta itu di keluarga. Dan itu harus segera diantisipasi. Karena keluarga itu adalah sebuah perjalanan yang jauh. Keluarga ini dibentuk dengan perjalanan yang jauh dan panjang. Pada akhirnya hanya kematian yang memisahkan daripada keluarga itu. Dua kata di dalam tema ini memang menarik sahabat LTVC, yaitu cinta dan keluarga. Sahabat LTVC pasti pernah jatuh cinta. Dan pada saat jatuh cinta, kata cinta itu sangat mudah sekali diucapkan. Bahkan mula-mula jatuh cinta, pengorbanannya luar biasa. Untuk berpacaran jarak bukan masalah. Uang bukan masalah. Waktu bukan masalah. Semua disediakan untuk orang-orang yang dikasihinya. Tetapi ingat, tadi kita sudah membahas, perasaan cinta itu bisa naik, bisa juga turun, bisa juga stabil, bisa juga adem-adem. Oleh sebab itu, cinta bukan suatu perasaan yang mudah dituruti. Kita bisa melihat betapa labilnya cinta itu. Bahkan
Ada banyak unsur-unsur emosional di dalamnya. Dan yang paling fatal adalah apa? Cinta itu bisa gagal. Bisa memulai dengan awal yang baik pada saat jatuh cinta, dengan mengabaikan segala rintangan, tetapi tidak bisa diakhiri dengan baik. Oleh sebab itu, perlu upaya untuk mempertahankan cinta itu, sahabat LTVC. Kita harus memahami arti daripada cinta. Supaya apa? Supaya kita bisa mempertahankan cinta yang telah diberikan kepada keluarga. Cinta di dalam keluarga bukan sekedar dicintai. Kalau hanya sekedar dicintai, para pria itu akan berusaha apa? Mencari uang sebanyak-banyaknya, menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berhasil. Untuk apa? Untuk dicintai oleh seorang wanita, untuk dicintai oleh anak-anaknya. Demikian juga sang wanita, kalau dia hanya mau dicintai, dia akan berusaha untuk merawat tubuhnya menjadi cantik supaya awet muda, walaupun usianya sudah tua dia masih kelihatan muda. Nah, itulah karakter daripada dicintai. Tetapi supaya kita bisa menaikkan cinta kita, pemahaman cinta bukan sekedar dicintai, tetapi mencintai. Kita bisa melihat satu kisah di Alkitab, seorang nabi yang namanya tercatat di Alkitab, yaitu Nabi Yunus. Boleh dikatakan Tuhan sangat mencintai Nabi Yunus sehingga memberikan satu tanggung jawab yang besar untuk pergi ke satu kota yang namanya Niniwe, melakukan pemberitaan firman Tuhan agar orang-orang di kota tersebut bertobat. Tapi apa yang ada di hatinya Nabi Yunus? Ternyata Nabi Yunus berusaha untuk menghindar dari panggilan Tuhan agar bisa pergi ke Niniwe. Dan apa yang terjadi? Dia membuat orang lain susah. Dia naik kapal untuk melarikan diri, akhirnya kapal tersebut mengalami badai, gelombang yang tinggi. Dan akhirnya Yunus mengakui kesalahannya dan dia dibuang ke laut. Dan Tuhan mengirim penolong, seekor ikan, dan dia harus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Dan pada akhirnya dia tibalah di kota Niniwe. Dan dia melakukan tugasnya memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ternyata seluruh kota tersebut orangnya bertobat. Yang awalnya Tuhan ingin menghabisi kota tersebut. Dan ternyata kota tersebut dipulihkan akibat pemberitaan firman Tuhan dari Nabi Yunus. Tetapi apa yang ada di hati Nabi Yunus? Nabi Yunus mau dicintai Tuhan, tapi dia tidak mencintai orang-orang di Niniwe. Tuhan mencintai orang-orang di Niniwe. Sehingga untuk mempertahankan cinta itu bukan sekedar dicintai, tetapi mencintai. Nah, pada saat kita mencintai itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada kemampuan yang harus kita pergunakan untuk menjalani cinta tersebut. Sehingga cinta adalah kemampuan juga. Mencintai pasangan, merawat pasangan, memperbaiki hubungan, memperbaharui hubungan itu diperlukan di dalam pemahaman arti cinta supaya bisa dipertahankan dan bahkan cinta itu bisa naik di dalam keluarga dan tidak hilang. Merawat, memperbaiki, memperbaharui itu diperlukan kerendahan hati. Diperlukan kesabaran, diperlukan keteguhan hati, dan diperlukan kedisiplinan. Tanpa itu sulit kita bisa melakukan perawatan, perbaikan, dan perbaharuan. Ini penting. Nah, untuk bisa mempertahankan cinta yang diperlukan, ingatlah masa-masa lalu yang menarik pada saat jatuh cinta. Ini adalah satu trigger bisa mengembalikan rasa cinta tersebut. Ada pasangan muda yang belum pernah pacaran misalnya. Dia teringat bagaimana pertama kali dia pacaran. Misalnya ada satu orang wanita. Dia jatuh cinta pada saat seorang pria memasang tali sepatu di sepatunya. Dia jatuh cinta.
Dan ada juga seorang pria yang jatuh cinta dengan seorang wanita. Itu pada saat apa? Dia melihat wanita itu polos, jujur hatinya, dan dia jatuh cinta. Dia tidak melihat fisiknya. Nah, ingatlah akan masa-masa pada saat pertama kali jatuh cinta. Apa yang Alkitab katakan untuk bisa mempertahankan cinta maupun menaikkan rasa cinta di dalam keluarga? Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sahabat LTVC, kita bisa melihat ayat ini memberikan semacam panduan kepada kita untuk bisa merawat, kemudian memperbaiki dan memperbaharui cinta di dalam keluarga, supaya cinta itu bisa bertumbuh. Panduan tersebut adalah kita bisa lihat keluarga adalah pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Memang Tuhan berkehendak kita memilih kehidupan, bukan memilih berkat ataupun yang lainnya. Nah, itulah yang menjadi fokus daripada keluarga, kehidupan itu sendiri. Dan ada kata bijaksana di dalamnya. Tentunya kita harus mengerti bijaksana dalam hal apa. Di dalam keluarga yang paling penting adalah ada waktu yang disediakan buat keluarga. Sahabat LTVC, 1 hari 24 jam. 8 jam buat kerja, 8 jam buat tidur, 8 jam untuk hal-hal yang lain. Berarti sepertiga dan sepertiga. Hal-hal yang lain belum lagi macet di jalan, belum lagi kita menonton, belum lagi mengerjakan pekerjaan yang lain. Kapan kita menyediakan waktu yang berkualitas untuk keluarga kita sehingga kita bisa kembali bersatu menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Bukan hanya bijaksana dalam hal waktu, tapi kita perlu juga memiliki suatu kebijaksanaan di dalam komunikasi yang menyenangkan di dalam keluarga. Sahabat LTVC, saya, istri saya dan anak-anak saya memiliki handphone. Saya kira sahabat LTVC juga memilikinya. Handphone saya sebagai kepala keluarga itu bisa dibuka anak saya. Saya tidak pernah melarang. Demikian juga yang punya istri saya bisa buka. Saya punya juga bisa dibuka oleh istri. Jadi kami terbuka. Jadi kami memiliki komunikasi yang menyenangkan karena tidak ada rahasia yang kami simpan di dalam keluarga. Dan apa saja kami bisa bicarakan di dalam keluarga. Jadi itu adalah panduan yang diberikan oleh Rasul Petrus buat kita, bijaksana dalam waktu, dalam komunikasi. Kemudian dalam hal apa? Dalam hal memecahkan masalah dengan selera humor. Nah, ini ada satu kisah nyata dari seorang keluarga. Masa pandemi ini membuat orang selalu menjaga kesehatan, dan kita tahu tanda-tanda kalau kita terserang COVID adalah kadang-kadang leher kita bisa batuk, gatal misalnya, menyebabkan batuk dan pilek. Nah, ada satu keluarga yang menyediakan obat batuk untuk menjaga-jaga kalau apabila ada masalah di leher atau kerongkongan itu, mereka bisa cepat-cepat antisipasi untuk meminumnya obat tersebut. Dan biasanya obat batuk itu kan memiliki rasa manis-manis sehingga mengundang semut untuk datang. Sudah beberapa kali sang istri meminum obat batuk tersebut dan lupa menutup dengan baik sehingga banyak semut di meja. Beberapa kali juga suaminya sudah memperingatkan istrinya agar menutup dengan baik, dan apabila ada tetesan yang keluar segera dicuci dulu sebelum ditaruh di meja. Dan satu hari itu obat batuk itu ada di dalam kamar dan di dalam meja kamar, dan ada semut di meja. Sang suami masuk di dalam kamar dan berkata, "Loh, kok udah dibilang beberapa kali kok masih belum nutup dan masih ada semut di meja?" Tahu nggak jawaban istrinya apa? Oh, itu semut juga lagi mau minum obat batuk karena semutnya lagi batuk. Dan suasana itu berubah menjadi humor, jadi ketawa. Jadi bijaksana dalam berbicara, dalam menjawab pertanyaan, dalam memecahkan masalah dengan selera humor. Dan dan akhirnya sang suami tidak jadi marah. Malah sang suami yang membersihkan botol tersebut, mencucinya di wastafel dan taruh kembali ke meja. Dan inilah hal-hal bijaksana yang harus dimiliki supaya cinta itu bisa bertumbuh di dalam keluarga. Kemudian harus saling menolong di dalam keluarga, tolong menolong.
Nah, ada satu kisah yang benar juga, kisah nyata. Seorang istri yang bisa nyetir mobil. Tapi pada saat kalau dia mau ke pasar, dia mau ke mall, dia tidak mau nyetir sendiri, selalu dia minta suaminya yang nyetir. Artinya apa? Supaya ada waktu yang berkualitas di dalam keluarga tersebut. Dan ada bincang-bincang di mobil yang membahagiakan kedua orang tersebut. Nah, inilah yang kita harus perhatikan supaya cinta bisa bertumbuh di keluarga. Dan pada akhirnya adalah Rasul Petrus mengatakan doa tidak terhalang. Ini yang paling penting di dalam kehidupan. Tentunya suami istri harus sepakat berdoa. Matius 18:18 mencatat, apabila sepakat berdoa maka kita akan menerima jawaban doa dari Tuhan dengan cepat. Nah, kata sepakat di dalam Matius 18:18 itu memiliki arti yang luar biasa. Itu artinya dalam bahasa Yunani itu symphoneo, artinya simfoni. Sehingga kalau doa yang dilakukan oleh keluarga, suami, istri dan anak-anak itu seperti simfoni yang indah yang naik ke atas surga. Sehingga Tuhan mendengarnya seperti lagu yang indah untuk kita mendapat jawaban yang cepat dari Tuhan. Tentunya kita tahu, kita juga senang mendengar lagu-lagu yang indah. Demikian juga Tuhan mendengar doa kita. Sahabat LTVC, Mazmur 133 ayat 1-3 berkata demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sahabat LTVC, Tuhan mengasihi keluarga yang rukun dan damai. Tuhan mengasihi keluarga yang cintanya terus bertumbuh. Dan janjinya luar biasa, berkat untuk selama-lamanya. Sahabat LTVC, agar cinta tetap bertumbuh di keluarga, bijaksanalah menggunakan waktu. Aturlah waktu yang berkualitas dengan keluarga. Memiliki komunikasi yang menyenangkan di keluarga. Terbuka dan pemecahan masalah dengan humor. Dan saling tolong-menolong di dalam keluarga. Dan ingat, sepakat berdoa. Sahabat LTVC, demikianlah sharing kita pada hari ini. Saya berdoa agar sahabat LTVC bisa menerima kasih Tuhan, menerima berkat Tuhan pada hari ini, agar cinta di dalam keluarga terus bertumbuh. Apabila ada keluarga yang cintanya sudah mulai menurun, saya berdoa agar ada karunia-karunia baru yang diberikan oleh Tuhan, sehingga bisa menerima berkat dari Tuhan dan cintanya bisa bertumbuh di keluarga dan keluarga tersebut diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat LTVC, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran sharing firman Tuhan. Tentunya saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Sahabat LTVC di rumah masing-masing tentunya sudah menyiapkan roti dan anggur. Nah, sebelum memasuki perjamuan kudus, kita hening sejenak. Biarlah sahabat LTVC bisa merenungkan kebaikan Tuhan, bisa merenungkan apa yang sudah dikerjakan sepanjang minggu ini, dan bisa meminta biarlah Tuhan melawat kita pada saat kita semua melakukan perjamuan kudus. Kita berdoa sebentar. Amin. Sahabat LTVC, kita ambil roti, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Yohanes 19 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Demikian juga Yohanes 6 ayat 56 berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Sahabat LTVC, kita telah melakukan perjamuan kudus, marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu sepanjang minggu ini menyertai kami. Kami percaya rahmat yang baru, berkat yang baru selalu menyertai kami setiap pagi, Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat LTVC, biarlah sahabat LTVC diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, Tuhan. Lindungi agar keluarga-keluarga dijauhkan daripada penyakit pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami berdoa agar Indonesia juga diberkati Tuhan, kota Jakarta diberkati Tuhan, di mana kota kami tinggal, Tuhan. Termasuk kota-kota di seluruh Indonesia, Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna atas kami semuanya. Kami percaya semua sahabat LTVC yang mengikuti program kami mendapat perlindungan daripada Tuhan. Amin. Sahabat LTVC, kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.